dia mempercepat kesembuhannya gitu. Ya, nanti dia akan meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, sejarahnya ada yang tahu kapan manusia pertama kali menggunakan obat? Ada yang pernah berpikir kapan gitu? Nah, ternyata obat itu sudah digunakan tuh jauh-jauh hari. Misalnya ada suatu dokumentasi di Sumeria itu yang 4000 sebelum Masehi, di mana di dokumentasi ini dia mendokumentasikan bahwa obat itu sudah pernah dipakai di sini. Ada yang bisa baca di sini? Ini tulisan yang ini ya. Nggak tahu saya juga yang mana tulisannya ya. Nah, ini dokumentasinya. Nah, apa salah satu obatnya? Itu adalah yang ini. Nah, ini itu kan kayak pohon biasa ya. Bahkan kalau di film Harry Potter, nah itu ada pohon yang ini ya. Saya lupa nama pohonnya apa ya kok di cerita Harry Potter-nya ya. Nah, ini. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, ini pohon willow bark ya. Jadi pohon willow bark ini dia daunnya itu Salix alba. Nah, nanti di sini ternyata ada suatu zat kimia di situ yang kita tahu ada salicylic acid sama acetyl salicylic acid atau ASA. Nah, ini nanti akan digunakan sebagai obat aspirin, obat kardiovaskular, obat jantung di sini. Ternyata obat aspirin ini adalah obat yang sangat lama sekali ya, sejak 4000 sebelum Masehi, tapi masih baik digunakan hingga saat ini. Nah, ini salah satu introduction ya. Kemudian juga di bangsa Mesir kuno itu ada kitab pengobatan zaman dulu, Papyrus Ebers itu 1500 sebelum Masehi, di mana zaman dulu tabib-tabib itu dianggap sebagai dewa karena dia bisa mengobati. Jadi kalau dari foto ini dia memberikan suatu obat, kemudian si tabib itu dia menuliskan suatu resep atau ya suatu resep gitu ya ke pasien-pasien. Nah, kemudian kita agak lebih modern lagi. Di sini ada Asklepios, orang Yunani yang dia mendefinisikan ilmu farmakologi. Jadi farmakologi itu berasal dari logos itu ilmu, farmakon itu obat. Tapi sebenarnya bahasa aslinya adalah racun. Jadi farmakologi itu sebenarnya ilmu tentang racun, bukan tentang obat gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa obat itu identik sama racun? Bahkan kalau kalian lihat di apotek, di mana-mana, bahkan di si Asklepios ini, dia tongkatnya ini tongkat ular. Kenapa kok lambang pengobatan tuh ular gitu ya? Ada yang tahu alasannya? Gimana? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin kalau dari penggunaan obat itu kan fungsi utamanya kan untuk menyembuhkan, tapi kalau pemakaian dalam jangka waktu yang lama-kelamaan bisa jadi racun untuk tubuh. Ya, betul sekali. Sabrina ya? Iya, Pak. Oke, ya betul. Jadi obat itu dia tuh bisa menimbulkan efek. Efeknya bisa efek terapi, tapi bisa juga efek toksik. Nah, apa yang membedakannya itu adalah dosisnya. Jadi, obat itu ketika dosisnya tepat, berada di dosis terapi, dia akan menjadi efek terapi, efek yang bermanfaat. Tapi kalau misalnya dosisnya berlebihan, atau pemakaiannya berlebihan secara lama, itu, maka dia akan berisiko menjadi toksik.
sehingga dia bisa menjadi racun itu. Nah, makanya apa yang membedakan obat itu dengan racun? Jawabannya dosis. Karena di semua obat, bisa dibilang hampir semua obat malah, itu ketika dosisnya itu menjadi meningkat atau berlebihan, maka obat tersebut dia akan menjadi racun. Ini pertama harus kalian pahami tentang ilmu farmakologi. Konsep pertama bahwa obat itu akan menjadi racun kalau dosisnya meningkat. Nah, kebalikannya juga, racun bisa menjadi obat kalau dosisnya sesuai dengan dosis terapinya. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, jadi obat itu dapat mengobati, bahkan dapat membunuh ya, tergantung dosisnya. Sama juga nanti ada ilmu toksikologi, toksik. Jadi ada beberapa yang dia bisa menjadi toksik kalau dosisnya tinggi. Gitu. Nah, untuk fungsinya ini bisa tidak hanya sebagai terapi, tapi juga sebagai diagnosis, misalnya pada radiologi, barium kontras, terus untuk pencegahan, vaksin, kontrasepsi, untuk mengontrol misalnya hipertensi, dikontrol darah tingginya, pada diabetes, dikontrol gula darahnya, dan yang pasti untuk terapi, misalnya untuk antibiotik, infeksi, analgesik, nyeri. Nah, secara garis besar, kalian lihat yang kanan ini. Jadi obat secara garis besar fungsinya menjadi 3. Sebagai pencegahan, simptomatik, dan kausatif. Kalau pencegahan itu preventif itu jelas. Jadi dia akan mencegah terjadinya resiko-resiko penyakit di kemudian hari. Misalnya, contohnya pada vaksin COVID misalnya. Berarti itu mencegah tidak terkena COVID, ataupun misalnya terkena tidak hanya gejala ringan saja, tidak sampai ke arah berat. Gitu. Nah, kalau simptomatik, itu obat-obatan ini hanya diberikan ketika muncul suatu gejala. Misalnya dia ada nyeri, jadi diberikan obat anti nyeri. Sakit kepala, baru dikasih obat sakit kepala. Misalnya sekarang kalian lagi normal nih, mau gitu saya sarankan, coba deh minum obat sakit kepala. Gitu kan. Pasti kan nggak mau gitu kan. Kenapa? Karena obat sakit kepala itu hanya diberikan ketika orang itu menderita sakit kepala. Nah, beda halnya dengan obat kausatif. Nah, kalau obat kausatif itu dia untuk mengobati penyebabnya apa? Misalnya infeksi. Jadi kita harus memberikan obat antibiotik untuk membunuh kuman-kuman yang disebabkan pada infeksi kuman itu misalnya. Nah, ini jangan sampai salah kaprah. Jadi ada nanti bentar lagi puasa gitu ya, nanti akan muncul obat antasida iklannya. Minumlah obat antasida ketika sahur supaya bisa mencegah terjadinya nyeri lambung atau nyeri mah sewaktu puasa. Nah, itu harus berhati-hati dengan kata-kata seperti itu. Karena antasida itu hanya dipakai kalau memang terjadi nyeri lambung, bukan sebagai pencegahan. Jadi jangan salah kaprah. Jadi antasida, paracetamol, atau obat apa namanya analgesik yang lain gitu ya. Dia hanya bersifat hanya menyembuhkan gejalanya, gejala nyeri, nyeri kepala, pusing, sakit lambung, gitu saja ya. Bukan sebagai pencegahan dan juga bukan sebagai kausatif. Nanti sama halnya dengan infeksi. Kalau misalnya ada orang infeksi kuman, itu ya jelas kan karena kuman. Jadi kita tidak hanya memberikan obat demam saja, misalnya dia ada demam, tapi kita harus tambah obat antibiotik. Karena percuma dikasih obat demam saja selama orang itu masih terinfeksi kuman, dia tidak akan sembuh kalau belum diberi antibiotik. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya farmasi ini definisinya adalah farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat, memformulasikan, menyimpan dan menyediakan obat.
Nah, di sini yang berperan adalah suatu apoteker. Nah, farmakognosi itu adalah salah satu bagian dari ilmu farmasi yang terkait cara mengenalkan satu bahan alami, baik yang dari tanaman, dari hewan gitu ya, yang menjadi salah satu sumber obat gitu. Nah, ini. Nah, di sini yang bekerja adalah farmasi. Nanti kalian akan membedakan bagaimana bedanya si farmasi dengan farmakologi. Kalau farmasi dia bekerja di bagaimana cara membuat obatnya, termasuk cara menemukan satu tanaman obat atau hewan sebagai salah satu sumber obatnya. Contohnya tadi, misalnya pada Salix alba tadi, kita menemukan satu sintesis zat kimianya, baru nanti kita jadikan aspirin ini. Nah, ini adalah obat captopril ya. Tahu captopril? Obat apa ini? Pernah dengar? Gimana? Izin menjawab, Pak. Hmm? Setahu saya captopril itu obat darah tinggi. Ya, obat darah tinggi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini obat berasal dari bahan alami dulu. Kepikiran nggak dari apa? Dari daun kah? Dari apa gitu? Gimana? Ada yang mau menebak? Tadi siapa namanya? Kotrunada. Siapa? Puspa atau gimana? Panggilannya siapa? Puspa, Pak. Ya. Mau nebak? Ini dari apa? Daun apa-apa? Mungkin daun, Pak. Saya juga kurang Oke. tahu. Ya, nggak apa-apa. Dela, ada di sini? Mau nebak dari mana? Kurang tahu, Pak. Nebak aja. Bisa? Dela? Nggak apa-apa kan, cuma nebak aja, salah nggak apa-apa kok. Mungkin dari daun. Oke, daun. Ada lagi yang mau berpendapat lain selain daun? Izin jawab, Pak, dari ituan manggis, buah manggis. Oke. Panggilannya siapa ini? Ita? Iya, Ita. Oke. Ada lagi yang mau ini dari kulit Pak, manggis, dari ya gimana? seledri bukan, Pak? Seledri, oke. Cukup? Ada yang mau ngasih ide lagi? Oke, cukup ya? Oke, Faris ya barusan ya? Oke. Nah, ternyata captopril ini berasal dari bisa ular. Nanti kalian cari belajar ya di textbook di internet gitu ya. Captopril ini dia asalnya dari bisa ular derik Amerika Selatan. Jadi ceritanya pekerja tambang di Amerika Selatan tuh dia sering terpatuk ular derik ini. Jadi sebelum meninggal tuh dia gejalanya hampir sama, tensinya turun semua, drop semua, drastis gitu. Nah ternyata setelah diteliti bisa ular ini dia dapat menyembuhkan tekanan darah tinggi, menurunkan tensi. Tapi kan tentunya berbahaya kan, karena racun. Nah mereka menemukan satu zat kimia dari bisa itu yang dinamakan S inhibitor ya, penghambat enzim angiotensin converting enzyme ya. S inhibitor. Nah, S inhibitor inilah yang kemudian akan dijadikan target sebagai captopril ini gitu. Nah, ini adalah sintesis kimianya. Asalnya dari bisa ular. Tetapi setelah ditemukan zat kimia ini,
zat kimia ini bisa dikerjakan di laboratorium. Jadi orang kimia, orang farmasi itu dia tinggal ditambahkan aja, dikasih gugus oksigen, gugus nitrogen, gugus OH gitu ya. Itu kerjaannya orang kimia. Nah, maka terbentuklah satu struktur kimia ini. Nah, inilah yang dijadikan obat kaptopril ini. Jadi kalau sudah ketemu zat kimia ini, kita tidak perlu memanen bisa ular sebanyak-banyaknya, karena selain bahaya juga terancam punah gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi ini, sudah ada zat kimianya, baru kita bisa menemukan sebagai obat hipertensi ini. Nah, dari sini itu kita bisa melihat tadi pertama bahwa yang dimaksud bahan alami itu tidak hanya berkutat di tanaman, dari daunnya, dari kulit buahnya, itu tidak hanya itu, bahkan bisa di hewan, dan bahkan ekstrimnya di bisa ular. Dan ini juga menjawab dari pertanyaan yang ini, karena ternyata obat itu dia bisa menjadi racun, dan racun juga bisa menjadi obat seperti ini. Nah, ini juga ada sekarang pengembangan beberapa racun-racun ular yang dia bisa diberikan sebagai obat kardiovaskular, obat-obat di bawah ini ya. Nah, ini asalnya dari bisa ular. Ternyata bisa dijadikan obat kalau dosisnya tepat. Nah, jadi seperti itu ya. Yang membedakan dosis dengan obat adalah yang membedakan obat dengan racun adalah dosisnya. Nah, itu. Oke, sekarang kita mulai ke farmakologi. Nah, bedanya apa? Farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang efek obat itu di tubuh. Kalau farmasi adalah cara pembuatan obatnya. Tapi kalau farmakologi adalah efek obat ini pada tubuhnya. Kalau secara spesifiknya ya melalui proses kimia pada reseptornya. Karena ketika obat itu di tubuh, dia akan bertemu dengan reseptornya seperti kunci dan gembok gitu ya. Kalau udah jadi kunci dan gembok klik gitu, baru dia akan menimbulkan suatu efek di tubuhnya. Kalau farmakoterapi adalah ilmu mempelajari pemanfaatan obat untuk tujuan terapi di klinik, di rumah sakit, di layanan kesehatan. Nah, kalau farmakologi klinik sebenarnya hampir sama dengan farmakoterapi, tentang penggunaan obat pada tubuh manusia, baik itu sehat dan sakit, yang tujuannya adalah obat ini digunakan secara aman dan juga efektif. Karena apa? Karena obat itu tidak hanya efektif, tapi juga aman. Percuma efektif, tapi berbahaya. Misalnya isu yang kemarin sedang hangat kan vaksin COVID. Salah satu vaksin, dia bisa mencegah COVID gitu ya, tapi menimbulkan pembekuan plak ya, jadi menimbulkan bekuan darah gitu ya, jadi menimbulkan stroke, bisa menimbulkan sakit jantung, kan isunya kemarin seperti itu, salah satu vaksinnya. Nah, makanya kalau dalam farmakologi itu kita tidak hanya melihat dari segi efektifnya, tapi juga aman nggak gitu obat ini diberikan pada tubuh. Nanti sembuh satu penyakit, timbul masalah yang lain, kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara aman, nanti kita ada mempelajari tentang toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek-efek yang merugikan pada suatu bahan kimia. Bisa dari obat sendiri, bisa dari bahan industri, dari rumah tangga, dari bahan pertanian, dan lain-lain. Jadi kalau toksikologi ini ilmunya lebih luas. Kita tidak hanya bicara tentang obat, tapi juga bicara zat kimia, semuanya zat kimia yang ada di dunia ini gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang farmasi farmakologi? Belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk gambaran singkatnya biar kalian lebih dipahami ya, teman-teman, lebih dipahami ya. Nah, farmasi itu dia arahnya di sini, yang kotak biru ini. Jadi job desk ya,
dari farmasi itu adalah membuat obat atau memformulasikan obat, mendistribusikan obat terutama di apotik. Dan kalau di apotik kan berarti menyimpan obat ya di apotik. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi ketika dokter itu memberikan suatu resep di apotik, kemudian dia akan memfasilitasi obat tersebut. Oh, si dokter A dia minta obat apa 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti obat 1, 2, 3 ini diberikan misalnya ke perawat untuk nanti disuntikan ke pasiennya. Nah, itu adalah tugas si farmasinya. Tugasnya lebih ke hulu, lebih ke awalnya, di awal. Nah, kemudian dokter spesialis farmakologi itu di hilirnya. Jadi dokter spesialis farmakologi dia adalah mengevaluasi kerja obat ini pada pasiennya di kesini ya. Jadi ketika sudah diberikan suatu obat itu kan akan muncul satu pertanyaan. Apakah pasiennya jadi sembuh atau malah tambah parah? Terus juga apakah timbul suatu efek lain, efek toksik gitu ya. Misalnya sakitnya A, kok timbul efek lain B, kok berarti ada efek samping di situ. Nah, itu kita evaluasi di dokter. Cara evaluasinya gimana? Dilihat kondisi klinisnya, masih ada demam kah? Masih ada nyerinya gitu. Kita lihat diukur tensinya, dilihat pakai stetoskop, dilihat pemeriksaan jantungnya, EKG, ronsen, dan sebagainya. Kemudian dianalisa, dievaluasi, terus dilihat apakah obat tersebut dosisnya harus dinaikkan, harus diturunkan, di-stop, atau dilanjut, atau diganti dengan yang lebih baik. Nah, farmasi tidak bisa mengevaluasi pasien, karena mereka tidak punya kompetensi untuk bagaimana cara memeriksa pasien, terus menganalisa pemeriksaan jantung, paru, dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah kompetensi dari seorang dokter. Nah, disitulah yang membedakan tugas seorang farmasi dan juga seorang farmakologi. Jadi kalau farmakologi, dia lebih ke evaluasi pasiennya, terutama yang farmakologi klinik. Jadi dia mengevaluasi pasiennya setelah diberi obat, gimana responnya, respon obatnya gitu ya. Membaik, memburuk, apakah ada efek samping atau tidak, begitu ya. Nah, sekarang kita bicara fase perjalanan obat. Nah, fase perjalanan obat itu dibagi 3. Ada fase farmasetik, farmakokinetik, dan juga fase farmakodinamik. Singkatnya, fase farmasetik itu gimana obat itu dibuat di laboratorium, di luar tubuh gitu ya. Itu fase farmasetik. Farmakokinetik dan dinamik itu ketika sudah berada di dalam tubuh. Farmasetik itu misalnya si kimia, orang kimia atau orang farmasi itu menilai bagaimana sih, memprediksi gimana cara membuat obatnya supaya dia nanti bisa menjadi satu larutan yang nanti bisa menembus membran sel di tubuh gitu. Atau misalnya obat dalam bentuk oral yang 80% obat di oral. Itu nanti kan melewati saluran pencernaan. Itu gimana caranya biar larut dan juga dapat diserap dengan baik di saluran cerna. Nah, untuk beberapa fasenya itu terbagi ya. Jadi misalnya obat itu dalam bentuk padat, itu nanti dia harus dipecah dulu menjadi partikel kecil. Nah, nanti partikel kecilnya itu kan dia akan dilarutkan ke dalam cairan saluran cerna untuk kemudian diserap. Nah, proses farmasetik ini itu dilakukan di laboratorium. Bagaimana cara mempersiapkan suatu obat yang nanti bisa larut dalam tubuh atau larut dalam saluran cerna. Gitu. Nah, setelah di luar tubuh, maka kita akan masuk ke tubuhnya. Nah, untuk di tubuh itu ada fase farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Jadi kalau yang farmakokinetik itu kita mempelajari gimana nasib obatnya di dalam tubuhnya. Nasib obat itu dibagi fasenya. Ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi
HDME ya gitu. Nah, kemudian ada juga farmakodinamik. Farmakodinamik itu efek tubuhnya gitu. Efek tubuhnya setelah diberi obat. Nah, yang membedakan ini, kalau misalnya farmakokinetik kita mempelajari gimana sih nasib obatnya ya. Apakah terserap dengan baik, terdistribusi dengan baik, di metabolisme atau ekskresi dengan baik. Tapi kalau farmakodinamik itu kita mempelajari gimana nasib manusianya setelah diberi obat. Apakah sembuh atau timbul efek samping. Terus kita juga mempelajari gimana sih mekanisme cara kerja obat tersebut bekerja di dalam tubuh. Nah, itu yang membedakan farmakokinetik dan juga farmakodinamik. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, kita membahas farmakokinetik ya. Nah, farmakokinetik itu tadi ada fase, dia berasal dari bahasa Yunani itu untuk sekedar tahu aja ya. Kinetik itu artinya kinein, itu bergerak. Nah, ini kan ada 4 ya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Jadi cara gampangnya absorpsi itu dia terutama pada obat-obatan oral ya. Absorpsi itu hanya pada yang obat-obatan di enteral, baik di oral maupun yang rektal yang dari anusnya, dari dubur. Nah, absorpsi itu dia akan obat itu misalnya di oral dia akan masuk kemudian diserap di saluran cerna, khususnya di usus halus dan ada beberapa di lambung. Bergantung obat tersebut dia bekerja di basa itu di usus halus, kalau bekerja di situasi yang asam dia akan di lambung. Nah, setelah terserap di saluran cerna, obat tersebut dia akan terdistribusi ke jaringan melalui pembuluh darah. Nah, terdistribusi ini khususnya ke organ yang akan kita targetkan. Misalnya dia ada sakit liver atau sakit paru. Nanti obat ini harapannya bisa terdistribusi sampai ke jaringan paru gitu. Misalnya sakitnya sakit paru gitu. Nah, setelah didistribusi, tentunya obat ini tidak boleh terlalu lama berada di dalam tubuh. Makanya obat ini harus dirubah menjadi sesuatu yang tidak aktif, yang inaktif ya. Kalau dengan cara di metabolisme di liver mertiga ini. Jadi obat ini yang tadinya larut dalam lemak, dia dirubah di metabolisme di tubuh, di liver, di hepat, di hati, supaya nanti jadi larut dalam air. Supaya nanti kalau sudah larut dalam air, dia akan masuk ke tahap 4. Dia akan gampang dieskresi atau dieliminasi di ginjal ini dan dibuang ke tubuh gitu. Nah, begini fase perjalanan obat di dalam tubuh. Jadi pertama diserap dulu, diabsorpsi dalam tubuh, kemudian didistribusikan di pembuluh darah atau sirkulasi sistemik, kemudian di metabolisme di liver, yang nanti akan dirubah menjadi sesuatu yang tidak aktif, dari yang aktif jadi tidak aktif, dan terakhir yang tidak aktif itu dia akan dibuang ke di ginjal, dieliminasi lewat urin. Nah, kemudian untuk dinamik, sekedar tahu aja, berasal dari dynamic cost power ya, yang artinya memberikan efek. Nah, dinamik ini adalah melihat apa yang terjadi pada tubuh ketika setelah diberikan obat. Tentunya kan yang pertama sembuh atau tidak sembuh. Nah, itu efek terapi atau farmakoterapi ya, memberikan suatu manfaat di klinisnya. Nah, yang kedua tentunya kita harus tahu apakah ini obat ini aman apa tidak. Berarti kan efek sampingnya. Apakah ada efek yang merugikan atau tidak diharapkan di tubuh. Nah, ini bisa dibagi menjadi efek yang dapat diprediksi dan juga efek yang tidak dapat diprediksi. Yang dapat diprediksi itu misalnya tadi ketika obat tersebut dosisnya meningkat, dia akan menjadi racun.
atau menjadi toksik. Nah, itu kita dapat memprediksinya. Jadi kita ya jangan diberikan dosisnya secara berlebihan. Nah, yang tidak dapat diprediksi itu ketika misalnya pada obat antibiotik. Jadi kita kasih pada orang A, pasien A baik-baik aja, tapi pada pasien B ternyata alergi antibiotik ini gitu. Nah, itu pada kondisi tersebut itu kan tidak bisa diprediksi karena random, acak gitu ya. Nah, itu yang namanya efek samping yang tidak dapat diprediksi. Nah, yang terakhir, farmakodinamik ini juga menjelaskan gimana caranya obat ini bekerja di tubuh, memberikan efek terapi yang bagus, atau menimbulkan efek samping yang berbahaya, itu bagaimana cara mekanisme kerjanya. Nah, disitulah kerja si farmakodinamik ini. Oke, kalau toksikologi, itu dia ilmu yang mempelajari tentang efek bahan kimia yang merugikan bagi tubuh. Misalnya pada obat, industri, rumah tangga, pertanian, gitu ya. Dan obat ini dia lebih tua dari ilmu farmakologi. Kalau kalian lihat di sejarah, di buku, di film gitu, kan ada beberapa cerita yang mereka memasukkan satu racun ke dalam minuman atau ke dalam makanan gitu. Nah, dan itu sudah sejak zaman dulu. Nah, ini karena ini ilmu ini lebih tua dari ilmu farmakologi. Nah, kaitannya dengan farmakologi, toksikologi ini dia tidak hanya melihat sifat racunnya, tapi juga keamanan zat kimia ini ketika masuk di dalam tubuh. Jadi dalam farmakologi yang kita lihat adalah sisi keamanannya. Kapan obat ini menjadi aman ketika masuk ke dalam tubuh, gitu ya. Nah, tentunya kita juga akan mempelajari xenobiotik toksikologi. Xeno itu artinya zat asing, atau misalnya bagaimana zat kimia baru ketika dimasukkan ke dalam tubuh, apakah timbul sifat-sifat yang toksik gitu ya. Tentunya untuk ini kita tidak boleh meneliti langsung ke manusia, kita harus melakukannya di hewan coba dulu, di mencit, di tikus gitu ya, karena tidak akan menyalahi etik kalau misalnya kita memberikan langsung di manusia, terutama zat-zat kimia yang baru, misalnya pada vaksin COVID, penelitiannya itu kan zat kimia baru, kita tidak boleh langsung memberikan ke manusia, kita harus ke hewan coba dulu. Nah, kalau kita bicara toksikologi, itu ada bapak toksikologi dunia, Paracelsus, dan dia sudah memprediksi dulu bahwa toksisitas itu adalah hal yang relatif. Artinya apa? Artinya suatu zat kimia, apapun itu dia bisa menjadi obat atau menjadi racun tergantung dari dosisnya. Jadi dia bisa menjadi efek terapi atau bahkan menjadi efek yang letal itu mati ya, bisa meninggal atau bisa menimbulkan tumor, misalnya karsinogenik, bisa membuat kecacatan janin atau teratogenik gitu. Nah, nanti yang akan dipelajari dari toksikologi adalah yang pertama, penyebab satu zat ini menjadi racun. Jadi kita akan melihat zat-zat apa yang berisiko menjadi racun. Misalnya zat arsen, sianida, ya kopi sianida itu, atau ada nggak alkohol, obat-obatan lain yang berisiko menjadi racun. Kemudian gejala keracunannya apa aja? Misalnya gejala keracunan alkohol seperti apa, gejala keracunan sianida seperti apa, arsen seperti apa, narkotika kayak apa, nanti kita akan mempelajari di ilmu toksikologi. Dan yang terakhir adalah terapinya. Kalau kita mengetahui ini ada orang dia keracunan sianida atau keracunan alkohol, keracunan narkotika, keracunan obat nyamuk itu ya, organofosfat. Apa sih terapi atau antidotnya gitu untuk pertolongan pertamanya. Itu akan dipelajari di toksikologi. Oke, nah ini slide terakhir saya, cepat ya. Slide terakhir saya. Nah, tadi kan kita bicara toksikologi itu di hewan coba. Ini kalian harus tahu sebagai tenaga kesehatan itu uji-uji obat itu ada apa aja penelitiannya. Yang pertama adalah preklinis dan juga studi klinis.
Nah, kalau preklinis itu yang sebelum dilakukan di manusia. Bisa di dalam tingkat seluler atau in vitro, di tingkat kultur sel, atau di tingkat in vivo, di makhluk hidup ya, di mencit, di tikus, bisa juga di hewan primata, di monyet gitu ya. Nah, ini yang dinamakan studi preklinis. Nah, kalau sudah masuk ke studi klinis, nah itu berarti studinya sudah dilakukan di manusia. Nanti ada fasenya, fase 1 di subjek yang sehat untuk menganalisa keamanannya, bukan efektifnya, bukan manjur apa enggak, itu bukan. Tapi keamanannya. Karena obat yang harus dinilai pertama adalah aman atau tidak, bukan efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, baru menilai efek terapinya. Nah, di sini ada fase 2 dan fase 3. Fase 2, fase 3 itu dilakukan di pasien yang orang sakitnya. Bedanya, fase 2 itu jumlah pasien yang lebih kecil, fase 3 jumlahnya lebih besar. Nah, baru kalau sudah, baru masuk ke fase 4, fase pemasaran. Jadi kita melihat efek terapi jangka panjang atau efek samping jangka panjang obat ini setelah dipasarkan. Bisa saja efek kankernya misalnya, kan tidak 1-2 tahun, bisa 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu ya. Nah, ini kaitannya sama penelitian vaksin, misalnya vaksin COVID. Dia sudah masuk studi uji klinis berapa, fase 1, 2, 3, atau uji preklinis, atau uji herbal gitu ya. Kalau ada herbal terbukti di preklinis gitu. Nah, kalian percaya apa tidak dengan herbal itu? Nah, tergantung nanti. Kalau kalian ada herbal yang sudah teruji secara baik di preklinis, berarti uji tersebut hanya bermanfaat di tingkat sel sama di mencit. Ya balik lagi, kalian percaya nggak gitu. Tapi belum diuji di manusia. Herbal tersebut berhasil di mencit, tapi belum di manusia. Apakah kalian percaya atau enggak gitu. Itu tentunya akan lebih valid kalau misalnya ada herbal yang bilang sudah terbukti uji klinisnya, terutama sampai fase 3 gitu. Wah, berarti ini udah bagus banget obat herbalnya. Dibandingkan yang masih di dalam uji tikus saja. Kita kan bukan tikus, kita kan manusia ya. Jadi ya kita pakainya yang sudah teruji secara klinis ini. Ya, begitu. Cukup, terima kasih. Karena ini masih pendahuluan ya, jadi masih ringan ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Berubah dosis atau gimana ya, Kak? Gimana suaranya terlalu pelan, maaf. Kalau obat yang diminumnya harus dihancurin, itu sebenarnya merusak fungsi obatnya atau gimana ya, Pak? Nah, ya. Jadi ada obat yang dalam bentuk tablet, ada yang dalam bentuk kapsul ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk tablet gitu ya, atau apa ya, bentuk apa ya kemarin ya? Ini obat salut selaput. Nah, nanti kalian lihat ada namanya obat di dalam salut selaput. Jadi misalnya obat itu rasanya manis gitu ya. Nah, itu ada kayak selaput entah warna orange atau warna apa. Nah, itu tidak boleh dihancurkan. Itu kalau dihancurkan, dia akan merusak kualitas obatnya itu. Karena ketika itu misalnya dibagi 2 ya, dibagi setengah gitu, terus dimasukkan ke tubuh, ke minum, itu dia akan rusak sama lambungnya. Makanya dia dilapisi oleh suatu selaput tertentu gitu. Nanti supaya biasanya salut selaput itu dia akan terabsorpsi di usus halus, bukan di lambung. Makanya dia ada selaputnya itu. Kalau misalnya sudah dipecah, nanti dia akan kebuka. Nah, itu obat itu akan hancur di lambung dan itu akan rusak. Nah, kalau misalnya tablet-tablet biasa seperti ini, itu nggak masalah kalau mau dipotong setengah. Karena ini bukan salut selaput. Kalau yang coated itu, yang salut selaput, nah itu harus hati-hati dalam
nggak bisa dipotong-potong seperti itu ya. Nanti dia akan rusak. Ada contohnya nggak ya? Coba saya stop share ya. Nih, terlihat ya. Nah, obat-obat yang kayak gini nih, ini yang warna apa ini? Warna ungu atau pinknya ini. Ini kan salut selaput namanya. Atau obat ini seperti ini. Nah, ini nggak bisa di apa? Dihancurkan. Nah, ini film coated tablet ya. Nah, ini nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dipecah. Kalau ini dipecah bagi setengah, ini lapisan dalamnya kan akan kelihatan, akan terekspos sama tubuh ya. Nah, ini dia akan hancur, rusak oleh lambung ini karena asamnya. Jadi nggak boleh ini film coated ini. Jadi sebelum kalian minum obat atau memberikan obat, itu harus dilihat apakah ini film coated tablet ini, tablet salut selaput, atau tidak. Kalau cuma tablet biasa, itu nggak apa-apa. Tuh, malah tablet ini. Ya, ini ya, kalau misalnya tablet-tablet biasa ini, itu nggak apa-apa kalau mau dipecah. Tapi kalau seperti ini, atau yang tadi film selaput film gitu, itu nggak bisa dihancurkan. Nanti kok dihancurkan, dipecah, nanti rusak. Kira-kira terjawab nggak pertanyaannya? Iya Pak, sudah terjawab. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ada lagi? Izin bertanya Pak, Ya. berarti kalau untuk tablet minyak ikan juga kan dia dari kulit selaput ya Pak, berarti itu juga harusnya jangan dipecahin ya Pak? Iya, betul. Betul, nanti dia akan rusak. Karena itu kan minyak. Nah, kita nggak tahu nanti kalau ke tubuh antara dua, nanti dia akan rusak, kena lambung, atau justru akan membahayakan lambungnya. Malah bisa memicu asam lambungnya atau mengiritasi lambung. Jadi tujuannya diberikan selaput itu dua, supaya tidak hancur, absorpsinya tidak terganggu di lambung, nggak rusak di lambung, sama yang satu lagi tidak mengiritasi lambungnya itu. Itu alasannya. Gitu. Gimana Tarisa? Iya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Bapak izin bertanya. Boleh. Kalau misalkan gini Pak, kita tuh disuruh minum obatnya, misalkan Captopil 25 miligram, tapi kita belinya yang 50 miligram. Terus kita belah dua, itu boleh nggak? Sama nggak gitu? Kalau misalnya itu tidak ada keterangannya selaput, itu masih boleh. Kalau setahu saya, Captopil bukan tablet selaput ya, itu masih boleh diberikan. Nah, ya, pertanyaannya jadi jawabannya masih boleh untuk diberikan itu. Ya. Nah, ini saya jadi kepikiran lagi. Kalian tahu puyer? Puyer tahu ya? Tahu Pak. Puyer itu kan rata-rata misalnya pada anak kecil itu ya, itu kan puyernya biasanya satu puyer itu bisa untuk 2 atau 3 obat, ya nggak? Betul nggak? Betul ya. Nah, boleh nggak sih sebenarnya puyer itu? Itu kan sudah dihancurkan, kemudian dicampur 1 sama 2 obat sama 3 obat gitu ya. Gimana? Izin menjawab Pak. Boleh? Boleh, karena itu dosisnya untuk anak kecil. Jadi, masih boleh? Boleh. Ada resiko rusak nggak obatnya? Sebenarnya alasannya untuk anak kecil bukannya apa? Maaf Pak, bisa diulangi? Maksudnya tadi alasannya karena boleh karena untuk anak kecil begitu ya?
Betul, Pak. Nah, sekarang kalau itu untuk orang dewasa boleh nggak? Setahu saya puyer itu buat anak kecil doang, Pak. Dewasa enggak. Yang membedakan untuk anak kecil sama dewasa apanya? Aku nggak tahu kalau dewasa, Pak. Taunya yang anak kecil. Oke. Tahu nggak kenapa jadi puyer itu dipakai di anak, maksudnya di anak kecil itu kan dosisnya jadi sedikit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau dipakai untuk dewasa bisa aja gitu. Dosisnya tinggal dinaikkan kan untuk dosis dewasa. Nah, masalahnya adalah apakah puyer itu boleh atau enggak gitu. Jadi sebenarnya puyer itu sekarang ya, ilmu terbaru itu tidak dianjurkan untuk diberikan dalam bentuk puyer obat itu. Kenapa? Pertama, obat itu sudah hancur sebelum waktunya. Jadi kan harusnya tablet, terus dihancurkan. Nah, kita nggak tahu apakah proses penghancuran secara dini itu, penghancuran apa yang bukan di luar tubuh, itu akan mengganggu atau tidak dari fungsi obatnya, itu satu. Dan yang kedua, obat itu ketika dicampur dengan obat lain, kita nggak pernah tahu apakah terjadi satu interaksi obat, apakah obat A itu akan merusak obat B, kita nggak pernah tahu gitu. Makanya sekarang tidak dianjurkan penggunaan puyer dalam anak. Sudah nggak dianjurkan karena resiko interaksi obatnya akan, takutnya obat A akan mengganggu obat B, apalagi kalau udah sampai 3 obat, 4 obat, tentunya kan potensi interaksi obatnya akan banyak antar obatnya. Nah, satu lagi, kita nggak pernah tahu, oke itu bukan salut selaput, tapi kita nggak pernah tahu apakah obat itu kalau hancur, itu sebenarnya fungsi obat itu terganggu nggak oleh tubuh gitu. Bagusnya kan kalau memang udah dalam bentuk itu ya udah kita minumkan seperti itu. Nah, solusinya apa sekarang kalau untuk anak, kalau nggak boleh untuk puyer? Izin menjawab, Pak. Mungkin bisa digantikan obat dalam bentuk sirup. Iya, betul, dalam bentuk sirup. Nah, sekarang banyak obat-obat anak yang sudah dibentuk sirup. Kalau sirup kan ya apa ya, aman karena memang kita nggak perlu ngapa-ngapain, cukup diberikan, dan sirup itu kelebihannya bisa diberikan pemanis di situ. Jadi anak-anak bisa suka, sekarang ada yang rasa jeruk, rasa stroberi gitu ya obat-obatannya. Jadi bisa ditambahkan seperti itu. Nah, satu lagi, jangan sembarangan memasukkan obat puyer ke dalam obat sirup. Kalau ilmu lama seperti itu, saya nggak tahu kalau nanti diajarin nggak sama dosennya. Nah, itu ada resiko akan merusak obat juga. Bisa obat sirupnya rusak, atau obat yang di puyernya itu yang jadi rusak. Kita nggak pernah tahu. Itu perlu ada penelitian kimianya kan gitu. Masalahnya kan belum ada yang meneliti itu. Cuman cara amannya adalah berikan secara terpisah, jangan diminumkan. Atau kalau perlu, minumkan dalam bentuk sirup saja. Misalnya ada obat A, obat B, ya udah cari yang obat A sirup, obat B sirup, diminumkan gitu. Ya nanti anaknya rewel apa, ya nggak apa-apa, yang penting kan sembuh gitu kan. Daripada udah capek-capek minumin, ternyata nggak berefek karena obatnya udah rusak duluan gitu di luar. Seperti itu. Ya. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Sampai jam 12 saja mungkin ya, biar bisa istirahat. Pak, Ya, bisa mau nanya lagi dong, Pak. boleh. Kalau untuk amlodipin atau amlodipin ya apa namanya? Itu kan ada yang ukuran 10, misalnya itu yang 10 mili dibagi 2 bisa jadi 5 mili, itu nggak, Pak? Ya. Apa bisa jadi gitu, Pak? Secara teori bisa, karena amlodipin itu bukan tablet salut selaput ya, sama kayak tadi yang captopril itu ya, bisa nggak dipecah gitu. Secara teori bisa, tapi apakah memang yakin 100% efek obatnya nggak rusak, itu kita nggak tahu. Bisa saja ada potensi rusak. Terus solusinya apa? Ya udah kita cari aja
amlodipin yang kalau memang kita butuhnya 5 mg ya kita beli yang 5 mg gitu, yang utuh. Jadi perkembangan ilmu terbaru itu menganjurkan kita jangan asal motong-motong obat gitu. Karena dengan dipotongnya obat itu dipecah jadi 2, itu takutnya akan ada resiko obat itu akan rusak ketika diabsorpsi. Meskipun secara teori kalau obat itu bukan salut selaput ya, bukan selaput itu masih aman secara teori. Cuman kita nggak pernah tahu apakah 100% aman. Gitu. Cara amannya ya udah, kalau memang butuhnya amlodipin yang 5 mg, belilah yang 5 mg. Kalau butuhnya captopril yang 25 mg, ya beli 25 mg. Jangan beli 50 mg terus bagi 2 gitu. Jangan. Nggak efektif, percuma udah beli terus tambah sakit, nanti dibilang wah ini dokternya nggak bagus nih, padahal kitanya yang cara mengkonsumsi obatnya yang tidak bijak gitu kira-kira. Ada lagi? Sampai sini sudah paham tentang bedanya farmasi dan farmakologi? Ya, jadi intinya farmasi itu dia bagaimana cara membuat obatnya, cara menyimpannya di apotek gitu ya. Nah, ketika obat itu sudah sampai ke pasien, sudah diminum pasien, itu ranah dari farmakologi, dari dokter farmakologi, mengevaluasi respon pasiennya itu, apakah jadi sembuh, apakah jadi tambah sakit, karena efek samping. Nah, nanti mereka akan menentukan apakah obat ini dilanjut, dosisnya ditambah, dikurangi. Nah, bagaimana cara mereka, dokter farmakologi itu menganalisa pasiennya? Tentunya di diagnosis, diperiksa pakai stetoskop, pemeriksaan jantung, fisik, gejala demamnya, gejala sakitnya, dan lain sebagainya. Dan itu memang kompetensi dari dokter, bukan kompetensi dari seorang farmasi. Gitu. Nah, sama saja dengan kalau misalnya ada orang ke apotek, terus nanya, saya sakit ini, minta obatnya dong. Gitu. Kan banyak, bahkan kalau saya di Jakarta, kadang beberapa kali saya melihat apotek tuh menerima konsultasi apoteker gitu. Nah itu sebenarnya kalau secara hukum berbahaya, beresiko. Kenapa beresiko buat mereka? Karena apa? Karena mereka tidak melakukan pemeriksaan. Misalnya contoh paling gampang aja, ada orang datang terus mengeluh, saya sakit pilek nih gitu, batuk pilek ringan, kasih obat dong gitu. Terus dikasih obat pilek gitu ya. Ternyata orang itu COVID gitu kan, COVID Omikron. Omikron kan dia gejalanya pilek. Nah, kalau dia hanya sekedar, orang pilek dikasih obat ini, sakit batuk kasih ini, tapi tidak dilakukan analisa lebih lanjut, itu berbahaya. Ternyata COVID, terus jadi perburukan, sesak napas, masuk rumah sakit, meninggal. Kan dia beresiko. Nah, jadi kalau untuk mendiagnosis pasien dan memberikan obat itu tetaplah di ranah-ranahnya gitu. Misalnya farmasi ranahnya mana, perawat di mana, dokter di mana, nanti kesehatan masyarakat ranahnya. Setiap orang kan punya ranah-ranahnya masing-masing begitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Oke, tidak ada. Di sini yang laki-laki ada berapa orang ya? Pria lumayan banyak ya, saya lihat ya.